Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya, Cynthia, dan juga masih bersama dengan narasumber kita ada Dr. Rinaldi Lenggana. Halo Dr. Rinaldi. Halo. Halo. Nah dokter, apa sih perbedaannya dengan cacar biasa dok, atau smallpox katanya ini perbedaannya apa dok? Iya, perbedaannya kalau misalkan dengan yang lain itu ya dari awalnya memang kalau dari fase-fasenya kurang lebih hampir sama. Dari mulai adanya fase inkubasi, kemudian adanya fase invasi, kemudian ada fase ruam gitu. Tapi ada perbedaan dari segi klinisnya, dari terutama pada saat muncul gejala timbul tadi. Yang pertama dari masa inkubasinya untuk monkeypox atau cacar monyet itu biasanya fase inkubasinya antara 6 sampai 16 hari, artinya bisa panjang. Dan juga rata-rata bisa berkisar antara 5 sampai 20 hari ya. Gitu. Sedangkan pada smallpox itu biasanya jauh lebih singkat dari itu. Nah, kemudian dari gejala yang timbul itu ada gejala-gejala khas yang menonjol pada kasus monkeypox ini. Selain demam tinggi, itu juga seringkali disertai dengan adanya ini. Kalau kita periksa itu ada pembesaran kelenjar getah bening. Gitu. Kelenjar getah bening itu biasanya timbul di sekitar leher, kemudian di sekitar ketiak, atau juga di sekitar selangkangan. Nah, pada kasus monkeypox itu biasanya kita temukan adanya gejala kelenjar getah bening ini, atau kita sebut sebagai limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening seperti itu. Di mana di smallpox itu biasanya jarang adanya kelenjar getah bening. Nah, pada monkeypox juga gitu, seperti halnya yang lain, itu biasanya disertai dengan ada keluhan nyeri otot, sakit kepala, gitu ya, nyeri badan. Cuma ya yang paling menonjol tadi itu si pembesaran kelenjar getah bening itu tadi. Nah, setelah masuk ke fase kedua, itu fase prodromal, ada namanya fase ruam. Nah, pada fase ruam itu dari perbedaannya dari smallpox, itu fase ruamnya itu biasanya berkembang seperti cacar pada umumnya, artinya ada terjadinya vesikel atau disebut juga sebagai papul-papul, disebut sebagai makulopapular. Nah, biasanya kalau pada monkeypox ini biasanya papulnya itu lebih besar, papulnya lebih tebal, lebih besar, kemudian biasanya isinya berupa nanah, gitu, warnanya putih, bening, dan isinya seperti nanah. Dan apabila sudah lebih lanjut, akan menjadi pengerasan itu dari si vesikel atau si papulnya terjadi, apa yang terjadi itu kan lebih besar, lebih mengeras, kemudian terjadi kropeng dan lalu rontok seperti itu. Dan biasanya butuh waktu 3 minggu pada periode fase ruam ini untuk menghilang. Itu beda dengan smallpox. Memang smallpox juga terutama di daerah untuk fase kropengnya itu agak butuh waktu lebih lama. Cuma yang monkeypox itu biasanya si vesikelnya jauh lebih tebal dan lebih besar, ukurannya juga seperti itu. Ya. Berarti agak lebih mirip ya dokter bentuknya, tapi yang monkeypox lebih besar kah dok? Iya, lebih besar. Kemudian dari gejala klinisnya tadi ada perbedaan di pembesaran kelenjar getah beningnya, itu lebih menonjol ketimbang yang smallpox. Pertolongan pertama nih dokter, mungkin ada beberapa masyarakat yang akhirnya merasakan ada gejala cacar segala macam, mungkin panik ya dokter sekarang karena sudah betul. Segala macam. Nah, pertolongan pertamanya seperti apa dokter untuk supaya tidak panik juga kali ya dokter, seperti apa? Iya. Ya, jadi sebetulnya monkeypox itu termasuk suatu golongan penyakit ya virus ya, itu yang sebetulnya self-limiting disease, artinya bisa sembuh dengan sendirinya seperti itu. Itu yang mungkin mungkin kalau kita ngelihat bentuknya kan serem ya, gitu ya, wah ruamnya kok gede-gede gitu. Mungkin kalau kita lihat browsing di gambarnya itu, aduh kok serem banget gitu. Tapi sebetulnya itu nggak termasuk golongan penyakit yang sebetulnya akan sembuh dengan sendirinya. Bahkan ruam-ruam kropeng pun nanti pada akhirnya dia akan menipis dan akan pudar seiring dengan waktunya. Namun dalam hal ini untuk tata laksana pertama atau awalnya itu yang pertama itu pengobatan yang pertama adalah pencegahan dulu sebetulnya. Pencegahan yang paling baik adalah tadi perilaku hidup bersih dan sehat.
kebiasaan untuk mencuci tangan gitu ya, itu yang paling penting. Bagi yang sering punya hobi melancong kebetulan ke wisata ke negara lain yang kebetulan sedang banyak kasusnya, itu jangan lupa selalu memperhatikan apa yang kita makan gitu. Jadi kita makan makanan yang betul-betul sudah bersih dan betul-betul sudah matang seperti itu. Dan apabila kita kontak ya itu harus udah yang jelas sudah harus dijauhi ya. Nah, untuk tata laksananya untuk tata laksananya itu pemberian obat secara suportif. Pemberian suportif ini dalam artian itu sesuai dengan keluhan yang muncul. Apabila ada keluhan demam, bahkan dapat diberikan obat anti demam atau antipiretik. Itu begitu juga dengan untuk anti mualnya gitu. Kalau misalkan ada kerasa mual atau ada pegal-pegal, kita bisa berikan analgetik seperti itu. Dan apabila adanya bisa diberikan juga vitamin-vitamin gitu ya untuk memberikan untuk memberikan daya tahan tubuhnya agar lebih baik. Kemudian yang paling yang untuk apabila timbul ada ruamnya itu cukup bisa diberikan bedak maupun juga diberikan krim untuk melembabkan agar tidak ada rasa gatal dan lain sebagainya. Dan yang penting tetap seorang yang terkena monkeypox tetap dianjurkan untuk mandi, tidak boleh tidak mandi ya, tetap mandi, menjaga kebersihan dirinya gitu, dan asupan makanan yang baik seperti itu. Kalau sejauh ini dokter berarti bisa diobati ya dokter kasus-kasus yang sudah terjadi? Ya, memang belum ada pengobatan yang spesifik gitu ya. Memang belum ada pengobatan terapi yang spesifik untuk monkeypox ini gitu ya. Jadi cukup pengobatannya secara suportif dan simptomatik gejala yang keluhannya sesuai dengan keluhan yang ada. Toh nanti karena ini termasuk ke penyakit yang self-limiting disease, maka nanti apabila disertai dengan daya tahan tubuh yang baik, ini akan sembuh dengan sendirinya. Tidak perlu terlalu panik ya dokter karena bisa sembuh sama dengan cacar air. Betul. Kalau cacar air sendiri dokter itu penyebabnya apakah virus juga dokter? Kalau cacar air juga virus. Cacar air ya. Kalau cacar air juga virus, cuma jenis virusnya berlainan. Kalau cacar air itu penyebabnya kan varicella zoster. Sedangkan kalau yang monkeypox itu adalah virus cacar monyet ya, artinya beda virusnya gitu. Kalau yang cacar air itu tadi varicella zoster, sedangkan kalau yang cacar monyet itu ya disebutnya sebagai virus dari cacar monyet itu sendiri gitu. Jadi beda virusnya, kita nggak usah ini ya. Mungkin kalau lebih tepatnya si virusnya itu termasuk golongan ortopox virus. Jadi kalau virus itu dia punya family-nya, dia punya keluarganya. Jadi untuk cacar air dengan cacar yang monyet ini beda keluarganya gitu. Untuk yang cacar monyet ini termasuk ke dalam genus yang ortopox virus ya kalau nggak salah. Ini walaupun juga termasuk ke dalam virus variola itu hampir sama family-nya, tapi ininya berbeda, genusnya berlainan dengan genus yang dari yang smallpox atau cacar air seperti itu. Oke. Mungkin kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti cacar, mungkin bisa jadi cacar air gitu dokter, boleh dibawa ke dokter juga untuk memastikan kali ya dok? Iya betul, jadi tata laksananya tetap kita harus segera dibawa berobat ke fasilitas kesehatan terdekat, ke dokter yang terdekat gitu, karena pada fase awal kan kita masih belum ada kropeng-kropengnya, belum ada papulnya gitu. Biasanya fase awal hanya demam, nyeri badan, nyeri pegal, dan ada pembesaran kelenjar getah bening. Ya tata laksana pertamanya memang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat, ke dokter yang terdekat untuk tata laksana awal, dan yang paling penting adalah konseling apabila memang nanti sudah ditemukan adanya gejala kropeng-kropeng gitu ya, sehingga bisa dicegah untuk kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi berikutnya seperti itu. Selanjutnya dokter, kalau untuk vaksin nih dokter, apakah ada vaksin untuk cacar monyet ini dok? Nah iya betul, itu vaksinnya memang belum ada nih, vaksinnya masih belum ada gitu, karena memang kasusnya memang masih jarang ya, belum masuk endemi seperti cacar air. Jadi untuk vaksinnya sendiri masih belum ada gitu. Tapi gitu, penyakit ini bisa dicegah gitu ya, dicegah dari gitu ya, caranya dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian memakan makanan yang sudah matang,
kemudian kebiasaan cuci tangan gitu dengan air dan sabun, kemudian mencegah atau menghindari kontak langsung dengan tikus atau maupun dengan primata lainnya gitu dengan dan itu tadi apabila kontak dengan terutama yang tadi ya misalkan hewannya habis disembelih atau habis di ini itu harus jangan lupa kita menggunakan sarung tangan atau cuci tangan segera setelah melakukan hubungan kontak dengan hewan tadi. Oke, baiklah Dokter Rinaldi, terima kasih banyak hari ini informasinya mengenai cacar monyet. Terima kasih dokter. Sama-sama, terima kasih juga atas undangannya. Baik, sahabat Eljon, itu dia tadi ya mengenai cacar monyet. Jadi kita sudah ketahui cacar monyet yang paling penting adalah untuk mencegah pastinya perilaku hidup bersih tadi, cuci tangan, kemudian juga tingkatkan imun tubuh untuk tetap menjaga untuk tidak terkena virus-virus. Mungkin selain virus cacar monyet juga akan membantu kita menjaga imun tubuh agar tidak terkena penyakit-penyakit lainnya. Dan yang paling penting bersih, rajin cuci tangan juga salah satunya. Semoga berguna juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Sintia Karen dan juga Dr. Rinaldi Lenggana pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai sahabat Eljon, perkenalkan nama saya Irene Natalia dari DKI Jakarta 4. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dadah, terima kasih.